Virus corona atau COVID-19 merupakan virus baru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Orang-orang yang terinfeksi oleh virus corona biasanya menampakkan gejala flu biasa, dimulai dari pusing, batuk, demam, hingga sakit tenggorokan. Namun gejala ini tidak selalu terjadi. Namun melansir dari Center for Disease Control and Prevention atau CDC, terdapat 3 gejala utama dari virus corona, yaitu demam, batuk, dan kesulitan bernafas. Kondisi tersebut biasanya muncul dalam jangka waktu 2 hingga 14 hari setelah infeksi. Jadi ketika dia terkena virus corona, dia biasanya nggak akan langsung menimbulkan gejala. Inilah di mana paparan pertama kena virus sampai gejala pertama, ini kan ada jeda nih. Ini kita sebut dengan masa inkubasi. Biasanya 1-14 hari, rata-rata 3-5 hari. Kalau sudah menimbulkan gejala, biasanya batuk, demam, lebih dari 38 derajat, bisa ada sakit tenggorokan, badan lemas-lemas, nggak enak gitu pokoknya ya. Nah, paling banyak memang batuk-batuk, sekitar 70% lah, itu orang mengeluhkan batuk. Bisa batuk kering atau batuk dahak, walaupun batuk kering lebih sering. Terus ada juga 5% dari masyarakat yang di China yang dirawat sampai saat ini, itu mengeluhkan diare sama muntah-muntah. Sebenarnya kalau kita lihat 5% kan kecil, 5%. Tapi andai kata riset ini dilakukan ketika ada 70.000 pasien terkena coronavirus, 70.000 dari 5% aja udah 3.500 kan? Jadi lumayan banyak juga, memang kalau persentasenya kecil. Gejalanya sih jauh ini itu saya sebutkan, bisa pernafasan ataupun gastrointestinal atau pencernaan. Dibandingkan dengan virus Ebola, virus MERS maupun virus SARS, virus corona masih memiliki angka kematian yang paling rendah dibandingkan dengan virus lainnya. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, virus Ebola masih menjadi virus yang paling mematikan. Pada tahun 2014 sampai 2016, virus Ebola tercatat terdapat 18.616 kasus dengan kematian 11.310 jiwa. Dan persentase kematian 25 hingga 90%. Di posisi kedua, terdapat virus MERS yang terjadi pada tahun 2012 sampai 2019 lalu. Terdapat 2.494 kasus dengan kematian 774 jiwa dan persentase kematian 34,4%. Lalu virus SARS yang terjadi pada tahun 2002 sampai 2003, terdapat 8.098 kasus dengan kematian 774 dan 9,6 persentase kematiannya. Sedangkan pada kasus corona pertanggal 6 Maret 2020 lalu, terdapat 97.993 kasus dengan 3.381 kematian dan persentase kematiannya hanya 3,54% saja. Jika melihat tren angka tersebut, virus corona memang menyebar secara luar biasa luas dan cepat, namun angka kematiannya masih kecil dibandingkan dengan virus lainnya. Jadi kita tidak perlu terlalu ketakutan masalah ini, tetapi tetap harus hati-hati dan waspada dalam setiap beraktivitas. Jadi kalau kita merujuk balik ke sejarah ya, saya sebutin dulu yang paling tinggi biasanya terkenal itu virus Ebola pertama, itu di Afrika. Waktu tahun 2014, itu di mana fatality rate, tingkat kematiannya ya, 25-90%. Itu makanya orang kalau kena Ebola dibilangnya, you get it, you die from it. Saking parahnya Ebola. Terus ada lagi yang kedua, ini keluarganya nih, udah kita masuk keluarganya, MERS, tahun 2012 di Arab Saudi. Itu yang meninggal kurang lebih fatality rate-nya 35%. Tapi memang yang terkena orangnya lebih sedikit. Terus ada lagi SARS, fatality rate-nya itu 10%. Dan terakhir COVID-19 ini, walaupun luas, yang meninggal juga banyak, tapi kalau kita bagi kasus kematian sama kasus penyakit, itu dia kurang lebih cuma 2-4% sampai saat ini. Dan itu pun banyaknya di China, di Wuhan. Jadi kalau di Wuhan, center outbreak ya, itu 2-4%. Tapi kalau kita keluar dari China, itu mungkin cuma 0,7-2% aja tingkat kematian. Jadi emang ada perbedaan. Walaupun memiliki angka kematian yang kecil, namun kita tetap harus mencegah penyebaran virus corona. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun selama 20 detik.
Selain mencuci tangan, hindarilah menyentuh mata, hidung, dan mulut. Hal ini dikarenakan telapak tangan kita sering menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Tidak hanya itu, kita juga perlu menjaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikutnya, berikan masker pada yang sakit agar tidak menular pada yang lain. Musuh terbesar kita bukanlah virus itu sendiri, melainkan rasa cemas, rasa panik, rasa takut, dan tersebarnya berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah kalian harus tetap update, harus teredukasi, harus ngerti. Ini biar apa? Biar nggak gampang ditipu-tipu sama hoax, biar nggak main asal beli masker, biar nggak main asal stok makanan, yaitu Indomie lagi stok makanan kaleng juga. Jadi kalian harus terus update ilmu-ilmunya. Acara seperti itu juga baik biar orang-orang juga bertahu gitu ya. Harus tetap up to date. Terus yang kedua, cara mencegahnya adalah pertama itu harus cuci tangan. Cuci tangan sesuai anjuran WHO. 20 detik menggunakan alkohol minimal 60% atau dengan sabun dan air mengalir. Jadi bukan cuma dengan air-air doang. Itu harus yang air mengalir. Nanti caranya itu juga ada banyak sekali di website. Terus kalau batuk, bersin itu juga jangan diumbar. Karena tadi penularannya via droplet. Jadi bisa menular via batuk, bersin. Jadi kalau batuk bersin, usahakan ditahan dengan upper sleeve atau lengan baju atas. Begini, jadi kalau batuk atau bersin. Kalau bisa, hidung sama mulutnya nutup. Begini. Nah, selain itu kalau mau pakai tisu juga boleh. Harus cover juga hidung sama mulutnya. Habis itu tisu buang, cuci tangan lagi sama anjuran tadi. Jadi emang harus sering cuci tangan istilahnya. Terus kalau ada yang sakit, nggak pakai masker misalkan, kalian takut kena, jaga jarak, WHO bilang minimal 1 meter. Jadi seandainya dia batuk ataupun bersin, nggak langsung ke kita. Terus hindari juga kita memegang wajah, mata, hidung, mulut, gitu. Karena virus-virus tadi, droplet kan bisa ada di tangan kita juga sebenarnya. Kalau kita nggak cuci tangan, kita megang wajah, itu bisa terinfeksi nantinya. Selain itu juga baru masker sebenarnya. Masker itu efektif kalau dibanding dengan cuci tangan. Cara pakainya harus benar, cara copotnya harus benar. Cuci tangan juga terakhir jangan lupa. Masker itu nggak boleh dipakai lebih dari, kita bilang pokoknya kalau udah basah, kan kadang-kadang kita tutup, kan udah basah tuh, harus buang. Kadang orang pakai MRT, dipakai, copot, turun, masukin kantong lagi, itu udah nggak boleh. Karena bagian depan itu udah nggak boleh pegang masker. Kan dia yang terpapar sama dropletnya. Jadi kalau kalian megang bagian depan masker, itu kalian megang droplet, yang mana itu bisa berisi virus. Jadi bisa dicari tahu lagi tentang masker, pokoknya dari WHO bilang cuma 3 yang pakai masker. Yang sakit, tenaga kesehatan, sama tukang potong yang di pasar-pasar. Gitu. Kalau dari Indonesia sendiri, PDPI itu Perhimpunan Dokter Paru Indonesia bilang orang sehat boleh, tapi transportasi publik di bus, pesawat, angkot dan macam-macam. Pokoknya yang agak padat itu boleh pakai masker.